Kami dari kelompok 11 pada mata kuliah Teori Politik dan Pemerintahan akan menentukan tugas video tentang penerapan hukum tatanan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Kami beranggotakan dengan saya Tabina Ekalista, Saya Syahrul. Saya adalah Muhammad Aziz. Selamat menyaksikan. Hukum pada dasarnya hadir untuk menjaga keteraturan hidup bersama. Seperti yang dikatakan oleh Sajito Raharjo pada tahun 2000, hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku manusia demi tercapainya keadilan. Dalam praktiknya, hukum lahir lewat peraturan perundang-undangan, kemudian dijalankan oleh pemerintah dan ditegakkan melalui lembaga peradilan. Di Indonesia sendiri menganut beragam sistem hukum, diantaranya seperti hukum pidana, hukum perdata, hingga hukum adat dan agama. Nah, dari hukum inilah lahir tatanan sosial. Menurut Sujoyo Sukanto tahun 2002, tatanan adalah susunan norma yang dijalankan masyarakat untuk menjaga ketertiban. Kita bisa melihat para polisi yang menjaga ketertiban, pengadilan yang menyelesaikan perselisihan, dan juga partisipasi sederhana seperti mematuhi aturan lalu lintas. Semua itu demi menjaga kehidupan supaya tetap stabil dan harmonis. Tapi tujuan akhirnya bukan hanya sekedar ada aturan dan ketertiban, melainkan tercapainya keadilan. Aristoteles sejak lama bilang bahwa keadilan itu sudah menjadi hak masing-masing orang. Negara terbagi dengan 3 tingkatan yang berbeda. Yang pertama, dengan tingkat negara melalui hukum yang adil. Yang kedua, dengan masyarakat yang punya sifat saling menghormati. Yang ketiga, per individu harus mempunyai sifat kejujuran dan tanggung jawab. Untuk melihat bagaimana konsep hukum tatanan keadilan kemudian terjadi di lapangan, kita bisa melihat contoh korupsi besar dari pengusaha Harvey Moss. Berdasarkan laporan dari Liputan 6 tahun 2024, ia telah mengkorupsi Tata Niaga Timah sebesar 300 triliun rupiah dari tahun 2015 hingga tahun 2022. Ini merupakan kasus korupsi terbesar di Indonesia. Jaksa menuntut 12 tahun penjara, tapi hakim hanya menjatuhkan 6 tahun 6 bulan dengan uang pengganti 210 miliar rupiah. Perbedaan tuntutan dan vonis ini bikin publik ramai memperdebatkan keadilan keputusan tersebut. Kalau kita analisis dari sisi hukum, jelas proses berjalannya. Ada penyidikan, penuntutan, sampai keputusan. Dari sisi tatanan, lembaga negara bekerja sesuai fungsinya. Dari sisi keadilan, masyarakat masih merasa belum sepadan. Hukuman tidak sebanding dengan kerugian negara ratusan triliun. Berarti secara formal hukum memang ditegakkan, tapi rasa keadilan belum sepenuhnya tercapai. Kita harus bisa menghadirkan keadilan substantif supaya masyarakat bisa merasakan manfaat dan kepercayaan terhadap hukum. Baiklah, itu penampilan tugas video dari kami. Semoga bisa membantu. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah guys.